Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, baik ya. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu tetap semangat ya. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana semua aktivitas terbatas ya, tapi Ibu sangat berharap sekali semangat kalian tidak pernah menurun ya. Jadi jangan dijadikan alasan keterbatasan kita pada hari ini membuat kita tidak belajar ya. Baik, Ibu akan mengecek terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir di Google Classroom pada hari ini. Yang sudah hadir di Google Classroom kita hari ini, Ibu ingatkan kembali ya, untuk mengisi absen seperti biasa, presensi sudah Ibu siapkan di Google Classroom kita ya. Nah, jadi perlu diingat, kalian mengikuti Meet, tetapi tidak mengisi absen, itu ada catatan tersendiri bagi Ibu. Nah, ini yang sudah hadir juga jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya ya. Bagaimana kondisi internet kalian hari ini? Bagus Ibu. Alhamdulillah ya, semoga lancar terus sampai di akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini, sehingga kegiatan belajar kita tidak terkendala apapun juga. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa kita kepada ketua kelas Anasir. Memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan menundukkan kepala, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Anasir. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini masih memiliki kaitan yang sangat erat dengan materi-materi kita minggu yang lalu ya. Nah, ada yang masih ingat di antara kalian materi apa yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu? Sandarwati mungkin? Materi kita minggu lalu itu tentang permintaan dan penawaran, Ibu. Nah, pengertian permintaan, ada yang masih ingat nggak mengenai pengertian permintaan? Helen bisa nggak ya jawabnya? Pengertian permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta di konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Tepat sekali ya. Nah, bagaimana dengan pengertian penawaran? Mungkin bisa dijelaskan oleh temannya Indarwati. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Oke, luar biasa. Satu lagi nih ya, pertanyaan Ibu terkait dengan materi minggu yang lalu. Nah, ada yang tahu nggak itu permintaan sebenarnya berasal dari pihak siapa dan penawaran juga berasal dari pihak siapa? Ada yang tahu nggak? Itu berasal dari pihak pembeli, Bu. Sedangkan penawaran itu dari pihak penjual, Bu. Sebelum kita membahas materi kita lebih lanjut pada hari ini, ada baiknya Ibu menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dari materi kita pada hari ini ya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian nanti kalian akan menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Nah, setelah mempelajari materi ini, nanti kalian diharapkan dapat mendeskripsikan konsep keseimbangan pasar, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor keseimbangan pasar, dan menghitung keseimbangan pasar, serta mampu menganalisis terbentuknya harga keseimbangan pasar ya. Ibu memiliki satu buah cuplikan video yang untuk kita saksikan secara bersama-sama ya. Oke, Ibu mulai ya. Ada dengar suaranya? Dengar, Bu. Oke. Ibu. Ketika kalian melihat video,
apa sih yang terlintas di benak kalian mengenai isi dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Itu Bu, dari video tadi tampak ada pembeli dan penjual, di mana pembeli nawar harga ya dari 8.000, kemudian terjadi kesepakatan, kemudian penjual menyepakati harga tersebut. Itu Bu. Sangat tepat sekali. Jadi bisa kita lihat ya secara bersama-sama ya, teman-teman Anasir juga bisa melihat ya bahwasannya di video tadi itu terjadi kegiatan tawar-menawar antara si pembeli dan si penjual ya. Nah, itu makanya kenapa kaitannya sangat erat dengan minggu yang lalu. Nah, si pembeli itu si permintaan. Nah, si penjual itu adalah penawaran. Jadi terjadilah interaksi antara permintaan dengan penawaran. Jadi si penjual tadi memberikan harga 10.000 awalnya, kemudian ditawar oleh si pembeli dengan harga 7.000. Namun harga yang disepakati adalah harga 8.000. Nah, harga tersebutlah yang disebut sebagai harga keseimbangan ya. Oke. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, namun jumlah barangnya terbatas ya. Kemudian tinggi rendahnya biaya produksi, ini juga sangat mempengaruhi. Dan pandangan akan masa depan. Jadi pandangan akan masa depan ini sama artinya dengan ekspektasi ya. Ketika kalian mempelajari permintaan dan penawaran, itu juga termasuk salah satu yang mempengaruhinya ya. Ekspektasi dari produsen ataupun konsumen. Nah, kemudian produsen mengetahui selera konsumen. Dan yang terakhir adalah penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, namun daya beli si konsumen tetap atau berkurang. Jadi untuk menghitung harga keseimbangan itu kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu dengan tabel ya. Dengan tabel jadi kita melihat di mana jumlah yang sama antara jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan. Jika mereka sama, maka kita bisa melihat harga tersebutlah yang dikatakan sebagai harga keseimbangan. Nah, yang kedua, metode kurva. Kita lihat saja titik perpotongan antara garis permintaan dengan garis penawaran. Jadi titik perpotongan itulah yang disebut dengan harga keseimbangan. Jadi menggunakan 2 metode ini sangat mudah sekali ya untuk menentukan harga keseimbangan. Nah, yang ketiga itu menghitung keseimbangan harga dengan pendekatan matematis. Jadi sesuai dengan pengertiannya ya, bahwasannya keseimbangan harga itu terjadi jika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran atau harga permintaan sama dengan harga penawaran. Maka rumusnya ini ya, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Ibu memiliki satu video, ini ya Ibu cuplikan. Ini merupakan LKPD kita. Jadi LKPD-nya juga ada di video ya. Nah, silahkan dibentuk kelompoknya. Kelompoknya masih sama dengan kelompok minggu yang lalu. Oke, kita lihat cuplikan videonya. Nanti kalian kerjakan tugasnya di LKPD ya. Iya, Bu. Nestle Indonesia angkat suara terkait fenomena masyarakat yang saat ini berburu produk susu Bear Brand atau dikenal susu beruang. Permintaan yang melonjak membuat harga susu Bear Brand naik di pasaran. Di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan para pembeli yang berebutan membeli susu beruang pun viral terkait hal itu. Direktur Corporate Affairs Nestle Indonesia Deborah R. Chandrakusuma mengatakan, selama masa pandemi COVID-19 pihaknya memaksimalkan upaya untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk-produk bernutrisi, salah satunya Bear Brand. Melakukan Oke ya, sudah kita saksikan secara bersama-sama videonya. Nah, silahkan analisislah pengaruh kondisi tersebut ya yang terlihat pada video tadi terhadap keseimbangan pasar. Nah, Ibu kasih waktunya 15 menit, silahkan bekerja. Kelompok 3 ya, Helen ya?
Iya Bu, biar dapat Oke. jualan Bu. Oke, silahkan Helen. Dari analisis video yang saya lihat kan Bu tadi, kami bersama-sama dengan kelompok memutuskan bahwa kejadian tersebut dapat menimbulkan terjadinya disequilibrium, di mana jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, sehingga terjadilah ketidakseimbangan harga maupun kuantitas. Karena keseimbangan harga merupakan harga kesepakatan antara permintaan dan penawaran, di mana kesepakatan tersebut terjadi tanpa adanya tekanan. Artinya mau sama mau gitu. Iya, oke. Luar biasa sekali presentasi Helen hari ini ya. Ayo kita berikan aplaus buat Helen. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada nggak sih yang mau ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Ada Bu, jelas. Oke, berarti sudah jelas ya. Nah, ya sebelum kita tutup, nah Ibu mau mengambil kesimpulan terlebih dahulu dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi Ibu mau melihat ini benar nggak nih mengikuti pelajaran Ibu? Jangan-jangan duduk-duduk aja, nggak dengar-dengar ya. Oke, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan apa sih materi kita hari ini? Saya Bu. Oke, Atri Bu. Oke, Atriana, Ya, Bu. silakan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, harga keseimbangan adalah harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Kemudian kesimpulan kedua, faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan yaitu permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa terbatas. Kemudian yang ketiga, tinggi rendahnya biaya produksi, Bu. Berarti tadi Atriana menyimak dengan benar apa yang Ibu jelaskan ya. Ibu menambahi sedikit dari kesimpulan yang sudah diberikan oleh Atriana. Tadi faktor-faktornya hanya beberapa ya, ini Ibu tambahi. Jadi faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan itu ada 5 ya. Yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa itu bertambah, namun jumlah barang atau jasanya itu terbatas. Kemudian tinggi rendah biaya produksi ya, mempengaruhi sekali, dan kemudian ekspektasi dari produsen atau konsumen. Kemudian produsen mengetahui selera konsumen. Nah, yang terakhir adalah penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumennya tetap atau malah berkurang ya. Kemudian tadi kita sudah mempelajari untuk menghitung harga keseimbangan itu ada menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah menggunakan tabel, yang kedua adalah menggunakan kurva, yang ketiga dengan pendekatan matematis. Namun yang paling gampang digunakan adalah pendekatan dengan metode tabel dan kurva. Oke ya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu mengingatkan kembali kepada kalian untuk pertemuan minggu depan kita memasuki materi elastisitas ya. Jadi setelah pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu akan menyematkan bahan ajarnya ya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Ketua kelas tutup dengan doa, Nasir. Baik. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan menundukkan kepala, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi yang kita terima hari ini itu diserap jiwa dan raga kita ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.